Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Hasanah dari kelas 3D D4, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan soal PPT slide ke-6. Diketahui suatu menara distilasi digunakan untuk memisahkan etanol air. Umpan berupa campuran uap 40% dan 60% liquid terdiri dari 50% mol etanol dengan kecepatan alir umpan 1000 kmol per jam. Jika diinginkan 90% mol etanol di hasil atas dan hasil bawahnya 5% mol etanol, tentukan kecepatan alir di distilat dan bottom. Ini soal yang A. Caranya kita gambar sketsanya dulu. Ini di sini ada feed masuk sebesar 1000 kmol per jam. XF-nya 0,5. Di soal diketahui di sini. Nah, terus di sini ada kolom distilat. Nah, XD-nya diketahui 0,95. Sedangkan yang di bawah ini 0,05 XB-nya. Nah, pertama-tama kita buat neraca massa total. Neraca massa totalnya rumusnya F sama dengan B plus D. 1000 sama dengan B plus D. B-nya 1000 min D bersamaan 1. Lalu dibuat neraca massa komponen. Rumusnya F kali XF sama dengan BXB plus DXD. 1000 kali 0,5 sama dengan B-nya tadi dimasukkan ke sini 1000 min D 0,05 sehingga didapatkan D sebesar 500. Lalu kita bisa mengetahui B-nya kan 1000 min D, jadi D-nya dimasukkan 500, ketemulah B 500 kmol per jam. Setelah itu kita cari slope XF. Nah, ini untuk mengetahui apa? Mengetahui Q-line-nya. Nah, Q-nya tadi sudah diketahui di soal sebesar 0,6. 60% ini ya. Jadi di sini 0,6 min 1 hasilnya min 1,5. Nah, kita plotkan di kurvanya. Ini XF-nya tadi berapa? XF-nya tadi kan 0,5. Sini fitnya masuk di sini, seret. Cukup sini. Lalu Q-line-nya tadi sebesar negatif 1,5 miring ke kiri, seret. Nah, ini sebelumnya kita buat kurva kesetimbangannya dulu ya. Datanya kita bisa dapatkan dari buku Ginkoplis. Nah, lalu setelah itu kita cari RM-nya. Nah, sedangkan rumus RM di sini kan RM per RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Nah, kita tahu Y aksen dan X aksennya itu dari menarik garis dari perpotongan antara Q-line dan juga kurva. Nah, ini untuk mengetahui Y aksennya kita tarik garis ke sini ke kiri. Nah, ini Y aksen. Y aksen ketemu 0,735, sedangkan X aksennya ketemunya 0,345. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini sehingga didapatkan RM sebesar 0,5513. Setelah itu kita mencari reflux rasio. Reflux rasio tadi sudah diketahui di soal 1,5 R-min. Jadi kita masukkan R-minnya 0,5513 sehingga ketemu reflux rasionya sebesar 0,8270. Lalu kita cari intercept. Interceptnya rumusnya XD per R plus 1 sama dengan XD-nya tadi 0,95, R-nya 0,8270 plus 1 sehingga diperoleh nilai intercept sebesar 0,52. Kita plotkan di kurva. Nah, kalau kita plotkan di kurva tadi yang intercept tadi 0,52 itu ketemunya kan di sini lah, sedangkan garisnya ini kan memotong kurva kesetimbangan. Nah, itu tidak dibolehkan. Maka dari itu
kita melakukan yang namanya penurunan garis enriching. Nah, caranya kita tinggal menurunkan garisnya saja. Jadi antara perpotongan kurva dan juga XD-nya kan di sini, kita potongkan di garis enriching yang tadi. Kita mepetkan garisnya di kurvanya ini yang atas. Jadi kita tarik garis ke kiri sehingga ketemulah intercept baru. Enriching baru. Garis enriching baru sebesar 0,31. Nah, 0,31 ketemu. Setelah itu kita bisa mengetahui stage-nya yang dibutuhkan. Jadi kita nyari stage-nya itu dari garis stripping. Nariknya dari stripping, soalnya nggak bisa dari XD, soalnya garisnya terlalu mepet sama kurva. Jadi kita mencarinya lewat garis titik XB. Kita tarik ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita peroleh 8 stage, terdiri atas satu stage di reboiler parsial dan 7 stage ada di kolom. Nah, itu merupakan stage idealnya. Kalau stage pada reflux total, kita tarik pol ini, ditarik ke atas nabrak kurva, ditarik lurus sampai ke garis diagonalnya, lurus lagi ke kurva, ke diagonal. Nah, sehingga diperoleh sebesar 8, sama kayak stage idealnya tadi ya, jumlahnya 8. Nah, setelah itu kita akan masuk ke soal B. Soal B tadi pertanyaannya, tentukan jika menara tidak menggunakan kolom reboiler tetapi steam dimasukkan langsung ke dasar kolom, tentukan jumlah stage idealnya. Itu kita gambar sketsanya dulu. Nah, ini ada feed masuk, ada XF, diketahui XD, XB. Nah, kita bisa mencari neraca massa total. Neraca massa totalnya itu rumusnya F plus S sama dengan B plus D. F-nya tadi 1000 plus S ini diperoleh persamaan 1. Lalu nyari neraca massa komponennya. FXF plus SIYS sama dengan BXB plus DXD. Kita masukkan nilainya, diperoleh persamaan 2. Lalu kita masukkan ke rumusnya steam. S sama dengan ROP plus 1 dikali D dikurangi 1 min Q kali F. S sama dengan 0,8270 plus 1. 0,8270 ini tadi sudah diketahui di soal yang A. Jadi refleksinya sebesar 0,8270 dikurangi 1 min 0,6 kali 1000. Q-nya 0,6 ya tadi. Sehingga S-nya diperoleh 1,8270 D min 400, ini persamaan 3. Lalu kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. 1000 plus 1,8270 D min 400 sama dengan B plus D, sehingga B 0,8270 D plus 600 ini menjadi persamaan 4. Lalu setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Jadi
1000 kali 0,5 plus S YS. YS-nya ini 0 sama dengan 0,8270D plus 600 kali 0,05 plus D kali 0,95 sehingga didapatkan nilai D 474,0771 kmol per jam. Lalu kita bisa mencari B-nya. B sama dengan 0,8270D plus 600D-nya dimasukkan sehingga diperoleh nilai B sebesar 992,0618 kmol per jam. Lalu kita bisa mencari S-nya. 1,8270D min 400D-nya dimasukkan, ketemu S sebesar 466,1389 kmol per jam. Nah, dari sini sudah bisa diketahui nilai masing-masing alirannya ya. Lalu kita mencari jumlah stage idealnya. Perbedaannya cuma ada di titik XB-nya. Jadi kalau open steam itu dia gambarnya itu dari absis X. Jadi XB-nya itu di titik X-nya, bukan di garis diagonalnya. Jadi kita nariknya itu dari sini, dari bawah absis X ini ke atas, nabrak kurva, belok kanan ke garis stripping ini, stripping baru ya yang garis merah ini. Nah, terus ke atas seret sehingga diperoleh stage sebanyak 8. Di sini saya nemunya 8 sama kayak yang A. Jadi terdiri atas 8 stage di kolom saja karena tidak ada reboiler parsialnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.